warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi belajar bersama Ibu Leni di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan baik ya. Untuk memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Untuk mengisi presensi, kalian cukup ketik nama lengkap kalian di grup WhatsApp. Ibu tunggu sampai selesai pembelajaran hari ini. Kemudian, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai pembelajaran tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ayo kita simak selindia berikut ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui proses pembelajaran dengan model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi dengan sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, dan kreatif. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi 3.4.1, menganalisis struktur teks eksposisi. Kemudian 3.4.2, menganalisis kebahasaan teks eksposisi. Ayo kita mulai belajar struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, penegasan ulang. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks itu. Lalu yang kedua, ada rangkaian argumen. Nah, pada bagian ini, penulis atau pembicara mengemukakan sejumlah pendapat yang seringkali diperkuat dengan fakta-fakta. Argumen yang dimaksud berupa pandangan-pandangan penulis terkait masalah yang dikemukakan sebelumnya. Lalu yang ketiga, penegasan ulang. Nah, pada bagian ini merupakan simpulan. Dapat berupa penegasan ulang atau rekomendasi atau mungkin saran atas argumen-argumen penulis atau pembicara yang telah dikemukakan sebelumnya. Mungkin pula pada bagian ini terkandung rekomendasi ataupun saran. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan teks eksposisi terdapat 6 bagian. Nah, kita bahas 2 dulu ya. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Seperti pada contoh teks eksposisi dapat ditemukan istilah seperti mikroorganisme, percikan mukosa, molekul, bakteri, virus, dan masih banyak lagi. Kemudian kebahasaan teks eksposisi yang kedua yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif atau hubungan kausalitas. Misalnya terdapat pada kata jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, dan masih banyak lagi. Kebahasaan teks eksposisi yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya,
sebaliknya, ataupun perbandingan atau pertentangan. Misalnya, sementara itu, sedangkan berbeda halnya, namun, tetapi. Nah, kata-kata itu digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi atau fakta, ataupun penolakan atau pertentangan terhadap argumen lainnya. Kemudian, kebahasaan teks eksposisi yang keempat yaitu menggunakan kata-kata kerja material, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kata-kata yang dimaksud misalnya memerhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, dan sebagainya. Nah, kata-kata tersebut digunakan dalam pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan pendapat penulis terkait dengan masalah yang dibahasnya. Kemudian, kebahasaan teks eksposisi yang kelima yaitu menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, merujuk, dan masih banyak lagi. Lalu kebahasaan teks eksposisi yang keenam yaitu menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mencoba menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, silakan pindai kode batang yang tertera di layar. Kemudian, setelah selesai mengerjakan struktur dan kebahasaannya, coba kirim hasil pengerjaan tugasnya ke alamat surel berikut. Nah, tadi kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ibu harap kalian bisa memahami ya, karena pekan depan kita akan belajar bagaimana cara menulis teks eksposisi. Tetap semangat belajar ya, walaupun dalam situasi pandemi. Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.